Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Ayu Stefani, guru fisika SMA Negeri 10 Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2023-2024 LPTK Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan NIM 1212323270. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan nomor daftar ujian 2024205984 pada materi hukum kekekalan energi mekanik, penerapannya pada PASEE kelas 10 SMAN Negeri 10 Batam 2024. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nah, silakan ketua siapkan pembelajarannya hari ini. Siap, gerak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bisa kita mulai belajarnya? Bisa. Sebelum mulai, Ibu ambil absen dulu ya. Abdul Rizky, Autariti, Alia, Ananda Sacar, Ananda Vera, Asli, Sakit, oke. Azhara Dita, hadir. Rusli, Deswita, Dino, Fani, Gracia, Ica sakit ya? Iya, Bu. Isan, Irfan, Denny, Krisna, MEK, Marta, Melani, Muhammad Ubay, Nadir, Natasha, Sakit, Nurmela, Nurtiara, Dina nggak masuk. Oke, Renata, Resto, Reva, Rindi, oke, Rio, Sapirman, Sherly. Oke, ada beberapa orang yang tidak bisa ikut pembelajaran hari ini. Ada yang sakit, ada yang rapat keterangan. Kita doakan yang sakit sembuh ya. Oke, hari ini pembelajaran kita yang sudah diulang sebelumnya yaitu tentang energi kinetik, energi potensial, dan juga energi mekanik ya. Sebelum kita masuk ke materinya, Ibu mau memberikan ini ada video. Can I make a jump? Yeah. You need more potential in it. I don't think I got potential. I want to. I want to. I thought I got something different. Come on, let me show you what's up. Alright, so, does this car have energy? Yes. It does, kinetic energy, moving energy. What about this car? Does this have energy? No. It doesn't look like this. Because it's invisible. That's potential energy. It's all about where something is or how it is. And this car, the potential energy, is its distance from the ground. I know exactly the experience. You wanna go check it out? Yeah. Let's go get it. The reason we have six tracks is because we increase size, also increasing potential energy. I call it the splat axis. Who wants to get started? Yeah. All right, let's go. That's a 60. What do you think I'm 10 feet? 30 feet. Yeah.
Whoa, there's lots of potential here. That's right. All this height gives us gravitational potential energy. The car has the potential to be pulled down the ramp by gravity. Here we go. Oh, but there are other types of potential energy too. Like elastic, making the car like a car. All right, let's do this. Yeah, biggest jump ever. I don't even think the massive potential energy. Oke, dari video yang kalian amati tadi itu percobaan tentang apa? Percobaan apa? Percobaan anak-anak lagi main mobil mainan ya. Terus di lintasannya atau di bawah itu ditaruh telur. Ya, benar? Oke. Nah, dari video tadi ini ada 4 pertanyaan yang diberikan. Yang pertama, apa yang dapat kalian ungkapkan dari video tersebut? Yang kedua, apa yang menyebabkan pecahnya telur? Yang ketiga, energi apa yang mampu memecahkan telur? Yang keempat, adakah perubahan energi dalam peristiwa tersebut? Siapa yang bisa jawab? Nah, yang pertama dulu. Apa yang bisa kalian ungkapkan dari video tersebut? Siapa bisa? Siapa? Oke? Semakin tinggi sel mobil dilepaskan, maka semakin besar kemampuan mobil untuk memecahkan telur. Semakin tinggi mobil dilepaskan, maka semakin besar kekuatannya untuk memecahkan telur. Ya? Kalau yang kedua, apa yang menyebabkan pecahnya telur? Karena dia meluncur. Apa? Coba, Marta. Adanya energi yang besar yang bisa memecahkan. Adanya energi yang besar yang bisa memecahkan telur. Setuju? Setuju. Yang ketiga, energi apa yang mampu memecahkan telur? Energi potensial, gravitasi dan energi kinetik. Oke, energi potensial, gravitasi, dan energi kinetik. Nah, nomor 4, adakah perubahan energi dalam peristiwa tersebut? Kan tadi Eka bilang ada energi kinetik, ada energi potensial, ada energi apa lagi Kak? Gravitasi, oke. Adakah perubahannya? Ada. Nah, coba kita amati jawabannya. Nah, yang pertama tadi berdasarkan jawaban Gracia, yang pertama, semakin tinggi titik sesi mobil dilepaskan, maka semakin besar kemampuan mobil untuk memecahkan telur. Tengok yang tadi ada berapa tingkatan tuh? Ada 5 ya? Ada 5 apa 6 tadi? Yang pertama tadi pecah kan telurnya? Udah. Yang kedua? Udah. Yang ketiga? Mulai retak. Yang keempat? Agak pecah dikit. Yang kelima? Baru pecah. Yang kelima itu kan tinggi kali kan? Oke. Yang kedua, adanya energi yang besar yang bisa menghancurkan telur. Energi apa itu? Itu energi potensial gravitasi sama energi kinetik. Nah, yang pertanyaan keempat tadi, adakah perubahan energi dalam peristiwa? Adanya energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Nah, ini akan kita bahas hari ini. Dan bagaimana perubahannya itu? Perubahan dari energi kinetik menjadi potensial atau potensial menjadi energi kinetik. Oke. Next. Hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu menganalisis keberlakuan hukum kekekalan energi mekanik pada peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian tahu nih orang ini lagi main apa nih? Main ski. Ya, apa hubungannya dengan materi kita? Nanti kita bahas. Nah, dimensi profil belajar Pancasila ada 4 ya, ada 2 yang akan dinilai. Yang pertama gotong royong. Dan peserta didik dalam melaksanakan diskusi dan presentasi bekerja dan kelompok secara bergotong royong. Yang kedua bernalar kritis. Peserta didik menuangkan ide atau gagasan ketika merencanakan penyelesaian masalah yang diberikan oleh guru. Next, ini KTP-nya. Yang pertama mengidentifikasi tentang
potensial dan energi mekanik. Yang kedua, menguraikan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar dilihat dari berbagai aspek seperti energi dan perubahannya. Dan ketiga, menentukan hubungan energi kinetik, energi potensial maupun energi mekanik. Yang keempat, menganalisis hubungan energi potensial, energi kinetik dan energi mekanik. Oke, mari kita pretest dulu terlebih awal. Maksudnya kita tes kemampuan awal dulu sebelum kita masuk ke kegiatan inti. Kalian bawa HP semua? Ibu kirim linknya ke grup kelas. Bisa? Bisa kan diklik linknya? Bisa. Oke, kita ada masuk. Next yang lain bisa kan? Gracia udah. Buat ini dulu pretestnya. Nanti kita bisa tengok nilainya. Gracia tingkat tertinggi ya, benar semua ya. Dari 5 soal Gracia benar semua. Tepuk tangan dulu untuk Gracia. Oke, kita lanjut kegiatan inti kita. Ya, tunggu. Ini ada video lagi. Coba kalian amati video ini, yaitu yang berkaitan dengan energi kinetik, potensial, sama energi mekanik. Yaitu tentang video roller coaster. Tadi ada pertanyaan untuk kalian, apa prinsip kerja dari permainan roller coaster tadi? Ada yang tahu nggak? Seperti yang tadi video yang pertama. Ada yang bisa? Ada yang tahu nggak? Apa prinsip kerja dari permainan roller coaster? Nah, ini. Nah, prinsip kerja roller coaster tadi yang pertama, mula-mula roller coaster akan dinaikkan terlebih dahulu menuju titik tertinggi dari lintasan dengan tujuan agar roller coaster tersebut memiliki energi potensial. Jadi intinya, energi potensial yang mempengaruhi apa? Ketinggian. Nah, dari sini sumber energi berasal. Di titik ini energi potensial sangat besar pas saat dia di puncak. Pada saat turun, energi potensialnya mulai berkurang dan akan berubah menjadi energi kinetik. Energi kinetik itu yang mempengaruhi adalah kecepatan. Oke, ketika roller coaster memiliki energi kinetik yang besar, pada saat naik kembali ke tempat yang tinggi, maka kecepatannya akan menurun sedikit demi sedikit. Karena energi kinetik berkurang, maka energi potensialnya bertambah. Nah, perubahan energi inilah yang membuat roller coaster yang tidak memiliki mesin dapat bergerak dengan cepat.
kelompok, silakan kalian buka LKPD yang sudah Ibu kasih, udah di print sebelumnya. Ya. Coba kalian kerjakan LKPD-nya, kalian diskusikan. Itu kita melakukan virtual lab dengan aplikasi simulasi PET. Silakan dikerjakan sekarang. Oke, Ibu kasih waktu 15 menit untuk diskusi, dan setelah itu presentasi maju ke depan kelas. Pada saat diskusi Ibu melakukan penilaian ya. Oke, silakan dimulai. Simulasi PET-nya coba dibuka dulu. Ikuti langkah-langkah di sini. Oke, kalau ini simulasi PET-nya Ibu kirim ke WA aja kalau ya. WA dulu. Hah? Kecepatannya normal. Kalau dalam terjadi ini kan adalah yang ini ya. Bisa diklik. Coba kerjain. Buka dulu dompetnya kan kemarin sudah pernah Pak, pena ini. Lintasan berbentuk U, kemudian mimpi slow motion. Ini kan ada kan, terus saya ini itu kayak ya kalau misalnya ini. Nah, cara pemainnya di sini dulu, kemudian ada yang ini nah, taruh di sini di atas, taruh di atas dulu taruh dia. Nah kan, terus nih mengklik tombol play jika ingin menghentikan pemain, klik tombol pause. Nah di sini amati kotak sebelah kiri sampai ketinggian. Pada ketinggian pertama dulu buat di sini 6 meter. Lajuannya berapa? Lajuannya maksimal kah, apa sedang kah, apa pelan kah gitu kan, dia nggak ada angka kan. Dan di potensialnya ada nggak ketinggian ini? Ada. Ada nggak? Enggak ada. Kalau pekannya ada. Pekannya kan tetap. Ya, kayak gitu ya. Ini 6 dulu. Mulai dari 6, 4 sama 2. Nah, kalau yang 70 di sini juga ini. Nah, ya. Di sini nanti ya. Kalian udah bisa PET-nya coba. Link-linknya di Google. Udah paham. Jadi kalian tunjukkan ini di sini ada nggak energi potensialnya? Kalau ada, klik ada, ada atau tidak. Kan pada saat ketinggian ini kan cuma ada potensial, nanti kan nggak ada. Di sini 0. Ini mulai 6 meter, 4 meter, 2 meter. Sama ya. Yang 70 ini masanya yang besar, yang paling besar. Besar aja, dia nggak ada tulisannya di sini. Sama ya Bu ya? Ya sama, ketinggiannya sama tapi masanya aja. Dengarkan penjelasan dari kelompok Gracia tentang LKPD yang mereka buat. Kalian boleh bertanya kalau ada yang tidak paham. Oke? Oke, silakan kelompoknya. Gracia, maju. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya mengenai materi hukum kekekalan energi mekanik. Saya sendiri adalah Gracia, kemudian teman di sebelah saya adalah Tania. Saya Muhammad Eka Rizky. Di sini saya akan memulai menjelaskan jawaban dari penjelasan kami. Akan dimulai oleh MK. Berdasarkan video tadi, sudah pernahkah kalian atau melihat roller coaster? Bagaimana pendapat kalian? Bagaimana pendapat kalian? Tuliskan dalam bentuk kalimat pertanyaan.
Bagaimana prinsip kerja roller coaster? Roller coaster yang naik sampai ke tempat yang paling tinggi dan meluncur memiliki energi potensial saat bergerak ke bawah. Energi potensial ini akan berubah menjadi energi kinetik atau energi gerak. Semakin ke bawah, maka kecepatan geraknya akan semakin bertambah. Hal ini terjadi karena energi potensialnya semakin kecil, sehingga energi kinetiknya semakin besar. Ketika roller coaster yang memiliki energi kinetik kembali naik ke tempat yang tinggi, kecepatannya akan menurun sedikit demi sedikit. Energi kinetik roller coaster itu berkurang. Sedangkan energi potensialnya akan kembali bertambah, jadi semakin tinggi satu benda, semakin besar energi potensialnya. Di sini saya akan mencoba melakukan percobaan virtualet. Baiklah, mari kita membuka virtualet di Socket, memiliki energi skatepark, basic, kemudian memiliki permulaan. Kedua, memberi tanda cetak bagian grafik energi. Definisi untuk membaca ketinggian dan kelajuan. Yang ketiga, memilih lintasan yang berbentuk U. Kemudian memilih slow motion untuk mempermudah pengamatan gerak pemain skateboard. Ini slow motion rahasia yang bawah, terangkan lambat. Oke. Yang keempat, melakukan simulasi dengan meletakkan pemain skateboard dengan massa 50 kg pada grafik. Dan amati yang terjadi pada ketinggian, kelajuan, energi potensial, energi kinetik, dan total energi untuk setiap bermain ketinggian. Yang kelima, melepaskan pemain dari ketinggian 6 meter. Yang keenam, mengklik tombol play jika ingin menghentikan gerakan pemain. Klik tombol pause. Yang ketujuh, mengamati bagian masing-masing energi pada kotak sebelah kiri pada saat berada pada ketinggian tertentu atau ambil ketinggian yang berbeda-beda. Yang kedelapan, menuliskan hasil pengamatan kalian pada tabel percobaan. Yang kesembilan, mengulangi percobaan untuk massa yang paling besar, yaitu 70 kg, dan menuliskan hasil pengamatan pada tabel kedua. Oke, coba yang tabel 1 dulu, ketinggian 6 meter. Bentar, yang pennya coba, yang pennya. Itu energi potensialnya. Coba mulai dari awal dulu. Stop. Nah, coba kalian amati. Nah, di situ pas saat ketinggian ada energi potensial. Pas ke bawah kinetik. Udah, mereka depannya coba dijelasin. Jika ketinggian benda 6 meter dengan kelajuan 10 meter per sekon, energi potensialnya tinggi, energi kinetiknya rendah, dan energi mekaniknya tinggi. Tuh. Jika di ketinggian benda 4 meter dengan kelajuan 8 meter per sekon, maka energi potensialnya sedang, energi kinetiknya sedang, dan energi mekaniknya sedang. Jika ketinggian bendanya 2 meter, kelajuan 5 meter per sekon, maka energi potensialnya rendah, energi kinetiknya rendah, dan energi mekaniknya rendah. Selanjutnya, dengan massa 70 kg, dengan ketinggian benda 6 meter, dan kelajuan 10 meter per sekon, energi potensialnya tinggi, energi kinetiknya rendah, dan energi mekaniknya tinggi. Dan ketinggian bendanya 4 meter, kelajuannya 8 meter per sekon, maka energi potensialnya sedang, energi kinetiknya sedang, dan energi mekaniknya sedang. Dan dengan ketinggian benda 2 meter, dengan kelajuan 5 meter per sekon, maka energi potensialnya rendah, energi kinetiknya tinggi, dan energi mekaniknya rendah. Nah, stop Kak. Ada pertanyaan. Boleh teman-teman, adakah yang bertanya? Diri deh. Saya bertanya, apa yang mempengaruhi energi kinetik? Dari penjelasan kalian itu apa yang mempengaruhi energi kinetik? Energi apa yang mempengaruhi energi kinetik? Nah, oke, ada lagi? Ada lagi nggak? Ya, silakan. Shirley. Apa perbedaan Ini Sir. apa perbedaan energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik?
energi kinetik, potensial, dan energi mekanik. Terima kasih atas pertanyaannya akan dijelaskan oleh Marta Dahlia. Dan untuk pertanyaan dari Denny, apa yang mempengaruhi energi kinetik adalah kecepatan. Kemudian pertanyaan dari Sherly, apa yang membedakan energi kinetik, energi mekanik? Pertama, energi kinetik yang mempengaruhi itu kecepatan, energi potensial mempengaruhi ketinggian, dan energi mekanik gabungan dari dua yang jumlah dari energi kinetik dan energi potensial. Oke, gimana, paham? Paham? Oke, silakan ditutup dulu Eka. Baiklah, sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih kita ucapkan untuk kelompok Gracia yang sudah berani tampil untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baiklah, kita lanjut pembelajarannya. Dari simulasi PET tadi gimana? Menarik apa tidak? Menarik? Oke. Kalian pasti mendengar istilah energi kan? Apa yang disebut dengan energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Kalian punya energi nggak? Punya. Dari mana energi kalian berasal? Hah? Dari diri sendiri. Dari bahan makanan kalian, itu disebut energi kimia. Nah, jadi untuk kekekalan energi menyatakan energi tidak dapat diciptakan, juga tidak dapat dimusnahkan. Nah, energi kinetik, energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Jadi tadi ini pertanyaannya kan? Jadi energi kinetik itu kita rumuskan dengan EK sama dengan setengah mv kuadrat. Kinetik adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Seperti yang ditanya Jenny tadi, dipengaruhi oleh kecepatan, juga benar. Jadi EK itu kita formulasikan dengan setengah dikali massa dikali kecepatan pangkat 2. Dimana EK itu energi kinetik, satuannya apa? Joule. Massa satuannya kilogram, kecepatan satuannya meter per paham ya? Next, energi potensial. Nah, energi yang dimiliki benda akibat kedudukan atau posisi bendanya, dimana rumusnya F sama dengan F dikali G dikali H ya. EP itu energi potensial, satunya apa? Joule, massa, kilo, gravitasi, meter per sekon kuadrat. Nah, itu ketinggian. Nah, yang bertanya tadi apa hubungannya kan? Nah, ini energi mekanik. Energi mekanik itu jumlah antara energi potensial dan energi kinetik pada suatu benda ketika melakukan usaha, di mana EF sama dengan EP tambah EK. Nah, kalau ini hukum kekekalan energi mekanik. Jumlah energi potensial dan energi kinetik di titik manapun dalam medan gravitasi selalu sama. Jadi tadi berdasarkan PET-nya, EK tadi ketinggian 6 meter, mekaniknya tetap ada kan? Ketinggian 4 meter, mekaniknya tetap ada. Tapi bedanya satu pada ketinggian yang 2 meter, potensialnya lebih rendah dibandingkan potensial di ketinggian 6 meter. Nah, ini contoh penerapan hukum kekekalan energi. Kalian sering main gitar kan? Sering. Penggunaan alat musik gitar itu merupakan bentuk penerapan energi kinetik dari otot tangan sehingga menghasilkan energi bunyi. Terus pembangkit listrik tenaga
air atau PLTA. Ini mesin ini memanfaatkan energi potensial air guna memutar turbin generator dan menghasilkan listrik. Nah, ini contoh soalnya. Yang pertama, sebuah kelapa memiliki massa 2 kilo berada pada ketinggian 20 meter dari permukaan bumi. Jika diketahui gravitasi bumi di tempat itu 10 meter per sekon, berapa energi potensialnya? Berarti berdasarkan rumus tadi kita buat EP sama dengan M kali Y kali A, dapat 400 Joule. Gampang, bisa ya? Nah, ini contoh energi kinetik. Oke, sebuah sepeda ini diketahui massanya 60, kecepatannya 6,8 meter per sekon. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Ini contoh soal untuk energi mekanik, untuk kekalahan energi mekanik. Nanti Mbak Najani ibu kasih ke kalian ya. Oke. Selesai pembelajaran hari ini. Sebelum saya ibu mau adain post test dulu. Ibu bagikan di grup, silakan dibuka. Ayo ibu kasih waktu kalian untuk mengerjakan post testnya. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ayo Gracia udah masuk, Eka udah, cepat ya. Nanti waktunya habis. Ayo silakan. Oke, kita mulai. Sudah join semua belum? Nah, 5, 4. Oke, silakan dimulai. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Kerjakan sendiri-sendiri. Kiri, tugasnya udah semua kan? Oke, selamat kepada Gracia sekali lagi mendapatkan nilai tertinggi sama Ella. Oke, bagaimana belajar kita hari ini? Menggunakan berbagai aplikasi dan teknologi. Menarik? Sebelumnya ibu mau mengirimkan penilaian antar teman. Bisa kalian kirim di Google Form. Tolong isi kawan yang di samping yang misalkan ada periksa Gracia gitu, cek Gracia ya. Terus silakan diisi ya. Nah, ini penilaian antar teman. Yang di bawahnya penilaian antar teman, satu lagi penilaian diri. Oke, penilaian diri. Silakan diisi. Yang atas penilaian antar teman. Yang di bawah penilaian diri. Penilaian diri dulu isi. Silakan. Kita kan grup kan? Satu lagi kalian isi refleksi. Nah, kalian refleksi, isi refleksi terhadap pembelajaran hari ini ya. Ada 3 link. Oke, silakan diisi linknya. Sambil mengisi link, ibu mau mengumpulkan LKPD yang tadi. Sudah dijawab. Oke, silakan dikumpul LKPD-nya. Udah dibuatkan nama anggotanya. Oke, ini udah. Kelompok ini mana? Oke, yang ini. Bapak. Oke. Oke, LKPD-nya akan dikumpul. Sudah selesai mengisi. Sudah ya? Oke. Oke. Dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga
dipelajari bermanfaat. Apa yang dipelajari berguna bagi kehidupan. Ya, apalagi ini materinya tentang energi yang kita sering gunakan atau sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya, kalau ibu ada salah, ibu minta maaf. Untuk pembelajaran berikutnya kita masuk ke materi perubahan energi sama energi alternatif. Oke ya, silakan kalian persiapkan diri untuk pembelajaran berikutnya. Akhir kata ibu ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.